أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد السند العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa hasyarana fi zumratihi fid darain amin. Al-babu tsani wal 'ishrun fi fadilati tasbih. Bab yang ke-22 pada keutamaan membaca tasbih. Jadi isi di bab yang ke-22 wajar musannif adalah keutamaan bertasbih. Tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku kata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami ahabbu ilallahi azza wa jalla, apa jua perkataan yang paling disukai di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Uzar Abu Dzar, perkataan yang paling disukai Allah itu apa? Kalimat yang paling disenangi Allah Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastafallahu subhanahu lil malaikatihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sesuatu yang Allah Ta'ala pilih bagi malaikat, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itulah kalimat yang paling disukai Allah Ta'ala. Selain itu di riwayat lain kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini adalah untuk memberati timbangan kita. Karena di padang mahsyar kita amal kita kan ditimbang. Nah, nambahi kana burukah. Nah, supaya berat nang baik, maka perbanyakilah membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apalagi subuh sebelum qamat ya kala. Nah, setelah ya hayya qayyum, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu di dalam riwayat lain membaca itu 100 kali sebelum qamat, niscaya tidak dipakirkan Allah Ta'ala dan keturunan-keturunannya. Adanya anak kita tuh insya Allah sugih aja dah diamalkan ada dah. Subhanallah wahamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, bertambah ujungnya astaghfirullah 100 kali sebelum qamat. Nah, ngaran membaca tuh dibaca lah, mendengarkan mengiringi itu lain. Nah, kitanya membaca, nah, kita yang membaca biar sambil berjalan mulai rumah, anak ke masjid misalnya atau anak ke langgar, tasbih baca sambil ada apa-apa. Nya amalan itu sambil berjalan boleh aja. Ba amalan itu nang kada boleh arahat dalam jamban, lawan arahat dalam kalambu. Maksud dalam kalambu tuh dalam kalambu doang. Artinya nang lainnya tuh sambil bapak kah boleh aja. Baca Quran kah boleh aja. Bila terlalu kada boleh ya nak kada baca. Nah, yang kada biasa lalu kada baca. Jadi wayah apa aja amalan tu boleh baca bawa tasbih.
kada besusupanan orang di Makkah depan lah. Nah, itu boleh. Jadi kayak wayak kapan aja. Jadi subhanallah wa hamdi subhanallahil azim itu kalimat yang paling disukai Allah. Itu bab yang ke-22. Al-babu salis wal ishrun fi fadilati taubah. Bab yang ke-23 tentang keutamaan taubat. Nah, ada taubat itu keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat sebelum terbit matahari dari tempat tinggalannya, maka Allah terima taubatnya. Maksudnya wayah ini nih ada dosa, sebesar apapun itu dosa, kalau kita bertaubat kepada Allah, yakin pasti diampuni Allah Ta'ala, asalkan bertaubat. Yang namanya taubat itu kada mau ulangi lagi, tak tagawi baca istighfar, minta ampun, jangan lagi mau ulangi, itu ngaran taubat. Bila kena bahasa pulang 1 bulan 2 tagawi pulang, itu lain taubat ngarannya. Artinya belum lagi taubatnya diterima. Nah, taubat itu diterima selama matahari belum terbit dari tempat tinggalan. Di mana tempat tinggalan? Di barat sana. Kena suatu saat matahari di sana kena keluarnya ada. Bila dunia hendak kiamat, matahari kita di sana keluarnya. Pada saat ini kalau kita menunggu bila besokan, pasti matahari di sana keluar. Nah, karena ada suatu saat, dan itu kada diberitahu oleh Allah Ta'ala kapan terjadinya, kada tahu. Asik-asik kita guringan, hadang-hadang subuh kada sing siangan, sekali timbul matahari, timbul sebelah barat sana. Nah, kalau minta ampun lagi kita beradaan, tak ada diterima lagi, tutup jadalah pendaftaran taubat, tutup. Nah, itu batasnya, kada diterima. Jadi kita kada tahu subuh bila ini, nah subuh ini, nah pajang matahari timbul di mana, nah kita kada tahu di situ kah, di sana kah, kita kada tahu. Itu rahasia Allah Ta'ala. Oleh karena itu hendaklah kita taubat tuh setiap saat, setiap saat, setiap masa. Itu namanya taubat. Itu apabila taubat yang namanya minta ampun itu taubat kepada Allah, mengucapkan astagfirullah, hati menyesal dan kada berniat kada mengulangi. Bila taubat berhubungan dengan manusia, berilaan lawan manusia, bermaafan, dan taubat dengan manusia. Bila tak ambil orang, taubat bulikakan gitu orang. Bila orangnya nak dibulikakan dok kada ada lagi, juriatnya kada ada lagi, kamana menjulung nih, gitu orang nih, maka taubat nih, kamana menjulung, orangnya kada ada, keturunannya juriatnya kada ada, hilang jejak ampunnya kada ada, maka sedekahkanlah kan dapat ibadah, niatakan pahalanya gasan ampun si harta itu, dan berharap mudahan taubat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya taubat hubungan dengan manusia. Apabila bertaubat minta ampun dengan manusia, kita pernah tersakiti orang lain, maka ketika kita minta ampun berilaan itu kita ucapkan kesalahan kita. Basalaman aja dalam ujar guru bari itu belum cukup. Kalau kita pernah tahawal di antara orang banyak tak tahawal, jadi basalaman aja, Allahumma shalli ala Muhammad sejajar sembahyangkah. Itu sudah, itu satu jalan bagus aja, itu satu jalan. Cuma untuk lebih sempurnanya, bilang aku minta ampun nah, aku bari tak sampai tikam ini, nah kan gitu ta. Itu yang paling sempurna taubat berilaannya tuh. Amun aku minta ampun lah, kita berilaan lah, itu jadi aja juga, cuma belum sempurna 100%. Karena kesalahannya itu apa? Yang kita tersalah lawan orang itu. Nah, ini apabila kesalahan terhadap makhluk Allah Ta'ala. Oleh karena itu kesalahan dengan makhluk ini berat dibanding kesalahan
dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi milik orang banyak lah. Nauzubillahi min zalik. Itu taubat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar sabda Rasulullah lagi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, bahwasanya Allah menerima taubat seorang hamba selama napas tidak ditenggorokan. Yugargir itu napas tidak ditenggorokan di sini. Nah, bahasa kitanya tuh ya orang anak sakaratul maut. Kan ada orang mati dah binandulah binanduai berilaan lah yang gih berilaan. Nah, tapi mun nyabetis bergerak aja berarti napas itu belum di sini lagi, masih di awak. Tapi bila sudah di sini, ini kan bergerak lagi tangannya, minta ampun, itu belum, sudah ditutup Allah Ta'ala taubatnya. Jadi menhandak berilaan tuh bila orang belang tuh nah, betis kalau bergerak berarti artinya roh masih ada lagi di betis, di pinggang masih ada. Tapi bila betis kada bergerak, tangan kada bergerak, tinggal di sini aja lagi, hanya minta ampun, itu sudah tertutup pintu taubat. Nah, jadi jangan sampai hendak sakaratul maut hanya minta maaf lawan siapakah. Jangan sampai waktu hendak sakaratul maut. Nah, itu. Tapi bila masih sehat seperti ini minta ampun, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat seorang hamba. Artinya sudah payah benar hanya minta ampun. Nah, ini terjadi pada Fir'aun. Fir'aun itu kan kada mengakui Nabi Musa itu nabi dan Allah Tuhan. Ketika dia tenggelam di Laut Merah, masih berkunjung tuh masih merasa harap lagi nang laut tenggelam tuh. Ketika anak tenggelam gan sini aja lagi dia di banyu nang tenggelam di laut, hanya mengakui, ya Allah, ulun mengakui pian Tuhan ulun manusia nang berdosa. Nah, oleh juga tuh jalan lah taubatmu kada diterima lagi. Sudah nyata mati sudah, hanya menyerah. Nah, itu kada diterima. Itulah Fir'aun. Jakanya Fir'aun tuh arahat nang tenggelam aja bertaubat, itu diterima Allah Ta'ala taubatnya. Ini sudah hendak sekali karena gelombang aja lagi bersihnya hilang sekali tenggelam. Nah, baru bertaubat, itulah lalu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang 23. Al-babur rabi' wal 'ishrun fi fadilatil fuqara. Ini kita ini masih merinci bab, belum lagi kena keterangannya, itu mungkin di halaman 7 kayaknya. Tentang keutamaan orang yang fakir. Nah, jadi orang miskin, orang fakir ini ada keutamaan, ada kelebihan. Orang sugih tidak ada kelebihannya. Kalau orang miskin ada keutamaannya, bermanfaat bagi orang. Di antaranya kalau di kitab lain itu disebutkan keutamaan orang fakir itu masuk surga itu 100 tahun lebih dahulu dibanding orang kaya. Itu keutamaan orang fakir. Lebih 100 tahun berdahulu masuk surga pada orang sugih. Kenapa? Karena orang miskin ini bila di padang mahsyar, orang berhitung amal di mana oleh duit, ke mana menggunakan dan sebagainya. Ini kada, apanya nang dihitung? Kada ada nang diperiksa, bawaan kada banyak. Model kayak orang ke bandara juga tah. Nama tas yang banyak kan, timbang ini timbang sini, periksa banyak, lambat hanya sampai bobot ke pesawat. Nang kada sing bawaan ini udah periksa trade, kada ada nang dia diperiksa langsung masuk. Maka itulah orang miskin. Jadi 100 tahun berdahulu masuk surga. Nah, tulai sudah menikmati, orang kaya tadi. Nah, ini kelebihan orang miskin. Cuman orang miskin nang yang sabar lah. Miskin soleh sabar. Aman miskin miskin gak ada penyembahyang juga lain. Ini miskin beribadah dalam artian sembahyang kayak biasa, puasa kayak biasa. Janganlah berzakat. Ini miskin apa yang dijakati? Tolak haji, mana kau tolak haji anggaran miskin. Itu jamalan sidan, sembahyang puasa, lawan orang baik, ambil gitu orang kada. Nah, ini nang masuk surga 100 tahun berdahulu. Amun miskin mengeluh lain. Miskin mengeluh tuh
Apa ya Allah diciptakan ulun kayak ini, nak kayak sugih kayak orang juga, apa? Nah itu mengeluh ngarannya kalau lain. Jadi ini miskin orang sabar, miskin orang sabar. Nah jadi 100 tahun berdahulu daripada orang kaya. Itu keutamaan diantaranya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ilallah ta'ala. Paling disukai amal di hadrat Allah Ta'ala ialah man at'ama miskinan min ju'in, orang yang memberi makan orang miskin daripada kelaparan. Nah ini orang sugih pulang. Amal yang paling disukai adalah memberi makan orang miskin daripada kelaparan. Au dab'in anhu maghraman, atau menolak daripadanya segala kesusahannya, perlu duit. Au kusyifa anhu kurbatun, atau dibukakan daripadanya segala kepayahan. Nah jadi bila ada orang yang kada mampu di sekitar kita, kita kebetulan punya kelebihan, maka orang yang kada mampu di sekitar kita itu adalah membawa rahmat bagi kita. Ketika kita memberi orang miskin di samping kita, kita itu dapat keutamaan kelebihannya. Nah si orang miskinnya ini karena sabar, kada minta-minta, dianya pun juga masuk surga lebih berdahulu daripada orang kaya 100 tahun. Adanya ini saling memberikan kelebihan. Ini keutamaan orang miskin. Karena di babnya nah khusus di dalam itu ada banyak orayan-orayannya tentang keistimewaan orang miskin seperti itu. Inilah kelebihannya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Al-babul khamil wal asyrun, bab yang ke-25, fi fadilatin nikah, tentang keutamaan nikah. Nah, kelebihan orang kawin. An Ibnu Umar, daripada Sayyidina Umar, ngaran Sayyidina Abdullah lah. Ibnu Umar ini ngaran Sayyidina Abdullah, anak Sayyidina Umar. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wajah Rasulullah bersabda, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu seluruhnya perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang salihah. Istri yang salihah, penyembahyang, paasian. Bukan berarti salihah itu paasian je bini lain. Masih lawan laki panurut, lawan laki. Kada salang disuruh siap, kada salang diminta diberi memberi apa saja saleh, tapi kada penyembahyang, kada pemuasa. Banyak aja orang kayak ini. Lawan laki masih banget, cuma kada penyembahyang, kada pemuasa. Lain juga salah menempatkan salehnya. Jadi seimbang. Makanya agama itu jangan ditinggalkan. Antara bakti lawan laki lawan agama itu harus seimbang. Jangan bakti lawan laki, agama kada tinggalkan, salah juga. Laki harus sadar juga, nuntut minta bakti tapi nya tinggalkan kewajiban lawan Allah Ta'ala, jangan juga. Nah tuh. Makanya dalam hadis lain itu bibinian itu paling mudah masuk surga. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bakti lawan laki, 3 itu aja syaratnya. Pilih aja Nabi masuk surga di mana aja hendak. Nah itu adalah perempuan yang salihah. Salihah ini maknanya luas. Pengertian lawan laki ya juga ada. Salih ngarannya pemahaman. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasai Ibnu Majah. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, salah satu haqqin 'ala Allah aunuhum. Ada 3 hak atas Allah itu wajib menolong mereka. Nah, artinya Allah Ta'ala itu nyata menolongi lawan orang yang 3 gulungan ini. Nah, asalkan kita bujur-bujur jadi orang yang 3 gulungan ini, Allah tuh nyata menolong. Pertama siapa? Al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu pasti ditolong Allah Ta'ala.
Orang berjihad itu macam-macam, menegakkan agama, jadi panitia masjid, berjihad di jalan Allah juga pasti ditolongi Allah Ta'ala. Yang jelas bila menegakkan agama itu berjihad. Wal mukatib alladhi yuridul ada'ah, dan juru tulis yang ingin menghendaki menunaikan. Bahasa kitanya itu jadi sekretaris. Sekretaris bidang apakah? Asalkan kita bujur-bujur ingin menata mengelola administrasi, itu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jajalannya. Nah, ini yang kita maksud. Wan nakihu alladhi yuridul afafa, orang yang nikah, yang menghendaki nikahnya itu adalah al-afaf. Apa al-afaf? Kawin itu niatnya menyelamatkan diri, kemaluannya dari perbuatan yang haram. Niat kawin itu agar selamat, agar terhindar dari hal-hal yang haram. Asalkan berniat aja kawin tuh nah niatnya hendak nang supaya jangan tercap tabarusuk nah haram. Ada aja rezeki itu kesan kawin. Di manakah datangnya kita jujuran? Ada aja tuh bibinen hendak ada aja. Asalkan bujur-bujur. Nah, kayak itu tuh. Asalkan bujur-bujur hendak ada. Namun nang bebaya hendak asa kada tuh lain. Ini dalilnya Allah Ta'ala nih nyata menolongi tiga perkara ini. Yang kita maksud di sini adalah orang yang hendak kawin niatnya menyelamatkan diri pada yang haram. Yang haram itu macam-macam lah. Nah, haram sorangan, nang ada kakaruan, berzinah dengan tangannya sendiri, ya jatuh. Apalagi nang buka ke tempat-tempat nang khusus. Nah, itu sudah nyata. Nah, asalkan berniat ada aja rezekinya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasai Ibnu Majah wal Hakim. Sahih benarnya hadisnya lah. Itu bab yang ke-25. Al-babu sadis wal ishrun fi tasdidiz zina. Bab yang ke-26 adalah isinya tentang bersangatan bahaya zina. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, diriwayatkan daripada Rasulullah ia bersabda, ihzaruz zina, takuti ulihmu, jauhi ulihmu akan perbuatan zina. Fa inna bihi sittu khisalin, karena di dalam perbuatan zina itu ada 9 perkara yang membahayakan. Kada kegampangan orang berbuat zina itu 9 perkara yang membahayakan. Salah satu di dunia, 3 perkara di dunia diterimanya bila orang itu berzina. 3 perkara di dunia dia mendapatkan balasannya. Wa salah satu fil akhirah, dan 3 di negeri akhirat. Situn 6 lah, bukan tis'atun, bukan 9. Situn itu 6. Nah, ada 6 perkara yang dia terima, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Jadi orang berzina ini dunia akhirat celaka. Kada gampangan. Dunia akhirat celaka. Menimbahnya pang jadi kawinnya tatap pae. Imbahnya kawinnya tatap. Nangaran zina tuh bila sebelum kawin berkumpul itu zina ngarannya. Biarnya tak kawin juga tatap dia berzina. Kecuali dia direjam, dihukum, dicambuk. Bila nang bujang berzina dicambuk 100 kali. Bila nang balu dirajam, patak di dalam tanah, tinggalkan kepala, anak disipang 4 jalan, andaki batu. Bila ada nang liwat wajib melimpari dengan batu muhanya sampainya mati. Itu baru lepas dosa zina bagi orang nang balu. Bagi orang bujang cambuk 100 kali. Siapa nak cambuk sini ada? Adalah yang dicambuk orang nang berzina ada. Kawinnya selamat sulainya, tapi nang dosa terdahulu nang berkumpul sebelum kawin itu tetap di hadrat Allah Ta'ala itu tetap. Jadi oleh karena itu jangan hendak nang pada dahulu walaupun seminggu lagi nikahan berdahulu tetap zina di hadrat Allah Ta'ala itu ada. Nah, inilah bahayanya zina. Berumah tangga aja kehidupan kada sempurna. Ini lagi ada. Nah, fa ammal lati fid dunya, adapun yang 3 di dalam dunia. Nah,
ketiga nang bahaya orang nang berzina di dalam dunia. Fa innahu yanqusur rizqa, maka dia itu mengurangi akan rezeki. Kawin juga tuh kada mau nyaman, sugih dahulu akhirnya kita bangkrut. Nang sugih itu abah nare seorang belum. Nah ini bahaya berzina tuh. Berduit juga banyak, wa yadhhabul barakata, dan menghilangkan barakahnya. Kada bebarakat duitnya. Duitnya itu kada bebarakat. Banyak oleh tapi habis kada kawan nukar ini, kada kawan nukar itu, tiba kada mayu. Nah ini bahayanya berzina. Jadi kita jaga kita orang kita lah, nauzubillah min zalik, kita berlindung sabaradaan nang kayak ini. Dunia pun sudah sakit, apalagi di akhirat. Dan yang kedua, wa idza kharajat ruhuhu tahjubu 'anillah, apabila inya kena hendak mati, keluar rohnya terdinding dari Allah taala. Lawan Allah kada melihat. Nang dilihatnya apa? Wa yanzuru ilan nari wazzabaniyah, dia hanya memandang kepada neraka dan malaikat zabaniyah, penyiksa di dalam neraka. Makanya hendak mati itu sakit hati, nah gelusur nah kayak ayam, kayak iwak dipupuh nak mati. Nah penang dilihat, penglihatnya tuh neraka tuh pang sudah kayak orang melihat nang ada baik pusang. Nah akibat berzina di dalam dunia. Nah seperti itu, inilah bahayanya berzina. Itu yang tiga di dunia. Apa yang tiga di akhirat? Wa ammal lati tusibuhu bil akhirah, dan yang tiga menimpanya di negeri akhirat. Orang yang berzina nih. Fayanzurullahu ilaihi bi'ainil ghadab fayaswadda wajhuhu. Allah memandang kepadanya dengan pandangan murka, maka hitamlah mukanya. Bahasa kita tuh dicelingi Tuhan. Kita tuh bilang lawan nang bupati sekali masuk dicelingi sidin ya apa bar. Samanya di akhirat mesti jadi menghadap Allah taala, disambut dengan gembira. Ini dimarahi Allah taala. Nah ini bahayanya orang yang berzina. Kada dihirani Allah taala. Itu yang pertama. Wasaniyah, yang kedua, di akhirat yakunu hisabuhu syadidan, dan adalah siksaannya, hisabnya adalah bersangatan sakit, luar biasa. Orang berzina itu siksanya bersangatan. Nangaran bersangatan tuh artinya sangat. Tajapai puting ruku sakit, tajajak berapi nunggono sakit lagi. Nah itu artinya sangat, artinya bersangatan sakit. Itu luar biasa. Yang ngaran bersangatan tuh lebih daripada biasa. Itulah bahayanya di akhirat. Wasalisah yushabu fi silsilatin ilan nar. Yang ketiga, ia dihalau, tangannya ini diikat dan dihalau ke dalam api neraka. Dibuat ke dalam neraka berpasung. Jangankan kita dibuat dalam neraka, di dunia ini aja kita dipasung orang, dibuat dikurung di kamar, apa kabar? Kadang bergerak kalau apalagi di neraka sudah terpasung dibuat pulang ke dalam neraka. Nah, nauzubillahi min zalik. Makanya neraka itu panasnya luar biasa. Nauzubillah. Nah, inilah bahayanya orang yang berzina. Jadi oleh karena itu kita jauhilah daripada perbuatan zina. Mudah-mudahan kampung ini terhindar dari segala perbuatan zina ini. Maka bila ini ada, kampung pun juga dapat mudarat. Makanya orang bahari orang dipalas, orang bahari dulu. Nah itulah bahayanya, barakah hidup kadada, bacaring alih, apa di kampung banyak kemaksiatan dan lain sebagainya. Summa qala al-babus sabi wal ishrun fi tasdidil liwat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah dan memudahkan segala urusan kita dan menghindarkan kita dari segala bala dan bencana yang kecil maupun yang besar dari Allah, dari berkat Rasulullah, berkat aulia Allah, berkat guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Ghaniyah wa kullu salih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا إلى حاجاتنا إليه فردده إلينا إلى حاجاتنا إليه فردده إلينا إلى حاجاتنا إليه اللهم عافنا من كل بلائك وطبنا بسوء قضائك ارزقنا الشكر نعمائك ربنا آتنا نفوسنا تقوى زكنا خير من زكاها أنت وليها مولاها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.